Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jakaria Ismail. Pada video kali ini kita akan sharing tentang tipe mahasiswa hedon. Apa itu mahasiswa hedon dan apa saja ciri-ciri yang kekiniannya tentang mahasiswa hedon ini. Ya, kurang lebih pada video ini saya akan jelaskan 5 ciri mahasiswa hedon yang kekinian itu. Ya, mari kita dengarkan sama-sama. Oke teman-teman, hal pertama yang perlu kita ketahui bahwa hedon itu sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yaitu hedonem yang artinya kesenangan. Jadi mahasiswa hedon dapat diartikan sebagai mahasiswa yang suka pada kesenangan dalam menikmati kehidupannya. Nah, mahasiswa hedon ini sendiri itu cenderung dalam kehidupan kekiniannya itu memiliki 5 ciri. Yang pertama, dia egois. Jadi kecenderungan mahasiswa hedon ini adalah egoisme. Dia hanya mementingkan kesenangan pribadinya tanpa memikirkan orang-orang di sekitarnya. Ya, misalnya ada mahasiswa yang suka main gitar sambil nyanyi-nyanyi di kosnya atau di rumahnya, dia menyanyi sampai tengah malam tanpa memikirkan perasaan temannya atau tetangga kosnya yang mungkin mau tidur atau mau belajar. Tapi mereka bahkan ini berkelompok-kelompok. Nah, ada juga yang senang dengan minuman-minuman keras ya. Nah, biasanya di kos juga mereka ribut tanpa memikirkan perasaan orang di sekitarnya. Tidak hanya di kos ya, ada juga yang mahasiswa itu yang kesenangannya minum-minum dan minumnya di kampus, di lingkungan kampus. Nah, ini perlu ditinjau kembali oleh pihak kampus dimanapun itu. Jadi saya kadang melihat seperti itu. Kecenderungan kedua mahasiswa hedon ini adalah materialis. Ya, materialis ya, di mana dia ini sering menampilkan sesuatu yang material aja. Ya, motor diganti setiap bulan, diganti motornya, HP-nya diganti setiap bulan, bajunya harus yang matching, yang luxury, yang famous, yang bisa diandalkan oleh dia bahwa baju itu adalah sesuatu yang membanggakan dia, sehingga dia senang dengan baju yang mahal-mahal itu. Tapi sebenarnya ada juga yang begini nih, mahasiswa seperti ini, tapi masih ada tunggakan di kampusnya. Aneh memang. Nah, ciri yang ketiga adalah konsumtif. Ya, mahasiswa hedon ini cenderung dia konsumtif. Dia upgrade dengan sesuatu yang baru, tapi yang bersifat material. Ya, misalnya baju yang keluaran baru. Ya. Kalau perempuan, kerudung yang keluaran baru. Jadi kalau tidak ada kerudung keluaran baru itu dia pakai untuk pergi ngampus, pergi kuliah, dia tidak pergi kampus. Dia merasa eksis, dia merasa memiliki eksistensi diri kalau memakai sesuatu yang baru. Juga tidak hanya pada pakaian, tapi juga pada kendaraan, misalnya motor. Ya. Motor ini kan banyak jenisnya. Nah, substansi motor sebenarnya hanya untuk transportasi, tapi bagi yang konsumtif ini, kalau bukan motor baru dia tidak akan pergi kampus. Dia lebih akan merasa dirinya itu ada dan senang ya pergi kampus itu kalau memakai motor yang baru. Ya mungkin dia pergi juga ke kampus pakai motor lama, tapi itu dengan keterpaksaan. Nah, bayangkan saja kalau orang keterpaksaan untuk melakukan aktivitas sehari-harinya, maka tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Nah, kecenderungan yang keempat yaitu boros. Karena material tadi ya konsumtif, jadi dia boros. Ya kan? Apa-apa selalu dibeli. Jadi kecenderungan yang boros ini itu bisa kita lihat pada tipe mahasiswa hedon ini, dia tidak mementingkan kebutuhan, tapi dia mementingkan keinginan. Ya contohnya seperti tadi. Kalau motornya sudah ada, ya dia tidak akan ke kampus ketika ada gaya hidup yang baru. Maksudnya ada motor baru yang diterbitkan dan itu tenar sekali, ya maka dia harus beli itu. Kalau nggak beli itu, rasanya nggak ada dirinya, gitu. Jadi dia akan senang kalau sesuatu yang baru tadi itu dia beli. Nah, kecenderungan ini kan itu menunjukkan sikap boros, di mana padahal sudah ada ini sebenarnya. Tapi karena keinginan yang lebih tidak pernah merasa puas, jadi beli lagi, beli lagi, beli lagi.
tidak hanya motor ya, HP juga begitu, atau mobil juga begitu. Jadi merasa dirinya ini memiliki segalanya, ya, sehingga semuanya dia ambil, dia beli, ya. Bahkan tanpa memikirkan perasaan orang di sekitarnya. Ya, jadi tadi ego. Nah yang terakhir, yang kelima, mahasiswa yang tipe hedon ini cenderung dia ini pikirannya dangkal, menilai sesuatu itu hanya pada bagian luar. Misal ada mahasiswa yang menilai dosen hanya dari segi penampilan dosen. Ya, jadi kalau dosennya itu tidak ganteng, ini kalau perempuannya biasanya begitu. Kalau dosennya itu tidak ganteng, ya maka dia tidak senang untuk mengikuti mata kuliah yang diajarkan oleh dosen itu. Atau kalau dosennya itu tidak rapi, tidak pakai baju yang baru, yang bagus dan terkenal, dia juga tidak senang. Dia maunya sesuatu yang dia nilai di luar dirinya ini harus yang oke lah menurut dia, sehingga dia senang. Ya, jadi ada tampilan luar aja yang dia nilai. Padahal sebenarnya ada yang substansi, yaitu bagian dalam. Tapi orang-orang yang atau mahasiswa yang hedon ini justru kebalikan dari itu. Dia menilainya yang di luar aja. Apakah ciri tadi ada pada diri kamu? Saran saya, tetap pada ciri itu, tetapi jangan berhenti di situ. Karena hedon, kesenangan ini artinya luas. Jadi konsep kesenangan itu tidak hanya pada sisi materi. Ya, kesenangan yang seperti tadi itu disebut base hedonism. Jadi mahasiswa yang tipe tadi itu masuk pada base hedonism. Artinya kesenangan yang indrawi saja. Jadi jangan berhenti di situ. Nah, ada kesenangan, konsep kesenangan ini yang luas sebenarnya. Secara filsafat, kesenangan itu banyak, dan ada juga kesenangan batin, gitu. Tidak hanya kesenangan materi. Tapi hal itu saya akan jelaskan pada video selanjutnya. Nah, pada video ini, semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat diresapi dengan baik. Dan menurut saya, kalau orang bertahan pada base hedonism itu tadi, yang pada 5 ciri tadi, itu adalah mahasiswa yang dalam kategori saya sendiri adalah mahasiswa sampah. Mahasiswa sampah. Jadi mahasiswanya seperti ini bisa dikatakan ya harus didaur ulang. Sebagaimana sampah ya, sampah harus didaur ulang. Kalau sampah nggak didaur ulang, dia menjadi busuk dan tidak berguna. Maka mahasiswa seperti ini tidak boleh. Ya. Makanya itulah kenapa tipe hedon ini selalu terkesan negatif di mahasiswa lain atau di ruang lingkup masyarakat juga terkesan negatif. Karena memamerkan kekayaan dan kemegahan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya itu bagian dari kesenangan dirinya dan sebenarnya ada tingkatan. Nah, tapi hal itu akan saya bahas pada video selanjutnya. Semoga hal tadi bisa dicerna dengan baik dan salah. Kalaupun apa yang saya sampaikan itu ada yang salah, ya mohon dikritik. Akhir kalam saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.